Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, dalam tahapan menuju keberhasilan dalam bisnis ini, ya langkah pertama tadi adalah impian dan sikap. Saya coba preview lagi. Impian sangat penting, akan menguatkan Anda. Milikilah impian. Kalau Anda berani punya impian, Anda akan kuat, Anda akan tangguh. Milikilah sikap sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, karena sikap Anda akan dilihat dan dicontoh oleh jaringan Anda. Nah, setelah Anda miliki itu, setelah Anda punya impian dan sikap, berikutnya adalah langkah kedua sampai langkah ketujuh. Kalau tadi langkah pertama lebih kepada impian, langkah kedua sampai langkah ketujuh adalah strategi-strategi, ya, goal achiever. Bagaimana Anda mencapai tujuan Anda meraih impian tadi. Ya. Langkah kedua adalah Anda membuat daftar nama. Ya, bagi sebagian orang ini hal yang sepele. Bahkan banyak yang tidak melakukan. Kenapa ini penting? Karena Anda membangun aset adalah membangun manusia. Membangun orang-orang yang akan Anda kembangkan, yang akan Anda tumbuhkan. Nah, bahan baku orang siapa? Daftar nama. Ya, oke, sekarang zaman canggih teknologi, semua handphone bahkan punya phonebook yang ribuan orang. Mungkin Anda berpikir, nggak usahlah buat daftar nama, nggak usah dibuat bukunya, kan di dalam phonebook ada. Ya, nah pengalaman membuktikan bahwa kalau kita membangun bisnis ini, langkah keduanya dengan benar, membuat daftar nama dengan benar, maka langkah berikutnya insya Allah akan benar. Tetapi pada saat langkah kedua kita sepelekan tidak benar, ya bisa jadi kita akan kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya. Jadi masuk daftar nama ini adalah, ya Anda masukkan dalam sebuah buku yang Anda tulis, ya bukan Anda ingat. Ada sebuah buku, di dalamnya berisi nomor, nama, alamat, kemudian Anda bisa tambahkan status daftar nama Anda. Ya mungkin boleh dikatakan Anda kategorikan, mungkin ini potensial, biasa saja, atau yang tidak potensial. Ini Anda yang menentukan. Ya mungkin penentuannya bisa Anda ambil dari kriteria, katakanlah orang yang senang bergaul, orang yang antusias, yang optimis, dan lain sebagainya. Anda yang menentukan. Nah dari sini Anda tulis saja, ya nggak usah mikir. Bila perlu nggak apa-apa, Anda ambil handphone Anda, lihat siapapun yang Anda kenal, Anda tulis, buat daftar nama. Ya, kenapa? Kenyataannya pada saat Anda membuat daftar nama akan lebih menggampangkan Anda untuk melakukan tahapan-tahapan langkah berikutnya. Jadi daftar nama berisi orang-orang yang Anda ketahui. Dari mana sumbernya? Ya, Anda bisa lihat ya dari teman Anda, dari saudara, keluarga istri, keluarga suami, tetangga kiri, tetangga kanan, teman arisan, teman SD, SMP, SMA. Banyak sekali kalau kita menghitung daftar nama. Jadi mungkin Anda berpikir, waduh kalau saya bikin daftar nama saya bingung. Mungkin akan kehabisan daftar nama. Ya, sebenarnya tidak harus bingung. Karena kalau kita berhitung dari semua orang yang kita kenal, mudah-mudahan minimal Anda akan dapat minimal ya bisa 200 daftar nama. Lihat, gimana ngelihatnya? Lihat tuh di handphone Anda, di phonebooknya. Daftar nama ditulis. Daftar nama sebagai bahan untuk menemukan orang-orang potensial dalam jaringan Anda. Oke, daftar nama dan prospecting. Ya, apa sih prospecting? Prospecting adalah kita melakukan pendekatan kepada orang yang belum kita kenal. Kalau daftar nama tadi, orang-orang sudah kita kenal, akan jauh lebih gampang. Ya, karena sudah ada listnya di dalam handphone Anda, mungkin yang lain, itu sudah ada listnya. Nah, sebenarnya ada cara untuk menambah orang-orang ke dalam daftar nama Anda dari orang-orang yang tidak kita kenal. Namanya prospecting. Jadi prospecting ini ya tentu perlu skill, jadi perlu dilatih bagaimana supaya Anda ini menjadi pribadi yang gampang, yang enak untuk dilihat oleh orang lain, ya. Ya, gimana caranya? Ya bisnis ini karena Anda berhubungan dengan banyak orang, membina orang,
dan tentunya prospecting, mendekati orang yang mungkin belum Anda kenal, ya Anda pun harus tampilkan diri Anda sebagai pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan itu ya tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tidak harus rupawan dan gagah perkasa. Minimal ya Anda secara penampilan enak dilihat. Penampilan tidak harus mahal, ya yang penting bersih, bila perlu wangi akan jauh lebih bagus. Penampilan oke, ya tentu ada cara yang paling gampang untuk agar orang bisa dekat dengan Anda, orang asing bisa mengenal Anda dan mungkin bertegur sapa dengan Anda. Ya paling gampang adalah ya Anda harus mau tersenyum terlebih dahulu kepada orang lain, ya. Karena apa? Ya coba Anda perhatikan saat kita berpapasan dengan orang tidak kita kenal, kalau kita tegur sapa dengan senyuman yang manis, saya yakin ya kalau orangnya tersebut normal, maksudnya orang yang bukan orang benar-benar introvert katakanlah, dia pasti akan menegur balik atau senyum balik kepada Anda. Nah itulah namanya prospecting. Prospecting ini bisa Anda lakukan dimanapun. Ambil contoh, Anda lagi antri di ATM, atau Anda lagi di jalan, lagi nonton konser, lagi dimanapun, pasti akan banyak orang-orang yang tidak Anda kenal. Ya Anda lagi kemanapun lah, Anda lagi di resepsionis, dimanapun, itu adalah prospek potensial. Dan bisa menjadi downline Anda, katakanlah, bisa Anda lakukan pendekatan kalau Anda siapkan mental Anda, penampilan Anda, senyum Anda dengan baik tentunya. Prospecting adalah upaya Anda untuk bisa mengenal, setelah mengenal mudah-mudahan dia suka, ada tahapannya, kenal, suka, follow up terus, pendekatan terus, kenal, suka, percaya, Anda tawarkan bisnis, closing, bahkan banyak aset produktif, aset-aset hebat para pelaku multilevel awalnya didapat dari prospecting. Jadi langkah kedua, kalau mau berhasil di bisnis ini adalah buat daftar nama dan prospecting. Pengen tahu langkah berikutnya? Ikutin terus tayangan ini. Semangat pagi, salam sukses!